Bab 3493. Tuan berbaju putih. Nama Tracer Taois benar-benar nyata adanya dan ada harta seperti itu. Jangan terlalu senang, Spirit Transformation Divine Water ini terlalu berharga. Aku hanya mendapat 2 tetes total, jadi dalam perhitungan, itu akan menimbulkan korosi pada lubang kecil paling banyak. Sudah cukup. Erikin mengulurkan tangannya untuk mengambil benda itu, tetapi Tracer Taois menutupinya dengan kedua tangannya. Kamu katakan dulu, bagaimana kita menyelidiki bagian bawah hanya dengan sedikit ruang? Tracer Taois bertanya-tanya. Celah kecil dalam formasi dan kultivator tidak bisa masuk, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, serahkan penyelidikannya padaku, kata Erikin. Tidak perlu khawatir tentang itu. Kalau begitu setelah kamu selesai menyelidiki, apa yang akan aku dapatkan jika kamu membuangku begitu saja? Kata Tracer Taois. Erikin memutar matanya tanpa berkata-kata, orang ini benar-benar berhati-hati. Ini mudah ditangani, aku juga seorang master obat. Sumpah yang dibuat oleh pelatihan obat sangat berguna. Begini, aku bersumpah selama kamu tidak menipuku, kita akan menelusurinya bersama. Aku tidak akan menyingkirkanmu, sudah boleh kan? Hei, tentu tidak ada masalah. Sebenarnya aku percaya dengan karakter teman seiman Qin, tetapi lebih bagus kalau ada jaminan. Setelah mendengarkan sumpah serius Erikin, Tracer Taois juga santai, tersenyum dan menyerahkan botol porselen kecil itu kepada Erikin dan juga memperkenalkan cara menggunakannya. Teman seiman Qin, meskipun dikatakan bahwa Spirit Transformation Divine Water ini sangat ajaib, tetapi ketika terkorosi, itu juga akan sedikit berfluktuasi reikinya. Nanti kamu lebih harus memerhatikan dan jangan sampai ketahuan. Dan juga teman seiman Qin, kita harus bersatu setelah pertarungan berdarah, kata Tracer Taois dengan wajah serius. Tentu, kita adalah mitra yang baik. Erikin juga tersenyum serius. Ekspresi keduanya sangat tulus. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Jangan lihat jualan puppet sekarang, mereka sangat senang bekerja sama, tapi apa yang terjadi setelah mereka pergi ke tanah harta karun, mereka juga tidak tahu. Terakhir kali di kolam pedang, keduanya saling berkhianat. Tracer Taois berpikir bahwa dia telah mengambil keuntungan darinya dan memberikan masalah kepada Erikin, tetapi Erikin mengetahui rencananya dan akhirnya mengambil keuntungan yang lebih besar. Begitu sampai ke pertarungan berdarah di bawah ini, begitu ada harta dan bahaya, mungkin hal seperti itu akan terjadi lagi. Di waktu berikutnya, Tracer Taois, yang terinspirasi dari penjualan puppet, terus membuat bagian-bagian puppet. Namun, Erikin tetap kembali ke kamar dan langsung masuk ke ruang memurnikan obat. Meskipun di ruangan itu, 1 jam sama dengan 1 hari di luar, tetapi Erikin juga sibuk seharian dan tidak merasa waktu itu berlalu sama sekali. 20 jenis tubuh pertempuran Dharmakaya, sudah mulai dia latih. Komponen inti puppet juga harus dibuat dalam jumlah yang cukup. Ada juga metode membombardir awan hitam batu mutiara, memulihkan reiki terkompresi dari teknik tanpa nama dan bahkan mewujudkan metode api suci yang tak tertandingi. Sore harinya, Erikin keluar dari ruang memurnikan obat, dia terlebih dahulu menggerakkan tubuhnya yang lelah, lalu keluar dari ruangan. Tracer Taois, sudah waktunya untuk pergi bukan? Apakah kamu akan pergi ke pertarungan berdarah sepagi ini? Tanya Tracer Taois dengan linglung saat dia membenamkan dirinya dalam pembuatan puppet. Tidak, kita pergi ke pelelangan malam ini. Erikin menggelengkan kepalanya. Hampir lupa.
Tracer Taois juga menepuk dahinya. Dia langsung melempar bahan-bahan di tangannya. Dia memasukkan semuanya ke dalam tas penyimpanan, lalu mengikuti Erikin untuk meninggalkan tempat itu. Pelelangan di kota bayangan mungkin tidak bisa dikatakan sebagai tempat pelelangan tertinggi di daratan Jeoshu, tapi setidaknya merupakan pelelangan dengan harta terlengkap dan tanpa pantangan. Di sini, kota bayangan tidak akan menolak harta karun yang baru saja dicuri atau bahkan direnggut oleh kekuatan besar di daratan Jeoshu, asalkan ada yang berani menjualnya. Apalagi dengan semakin dekatnya rapat terbesar, pelelangan di kota bayangan lebih semarak dari biasanya. Tempat di mana ruang benda berharga berada adalah sebuah istana yang sangat besar. Sebelum keduanya datang ke istana itu, Erikin mendongak dan melihat bahwa istana tidak lebih kecil dari pertarungan berdarah dan bahkan Erikin merasa lebih agung dan luar biasa. Saat pelelangan semakin dekat, banyak kultivator telah memasuki tempat itu satu demi satu. Ada juga beberapa kultivator yang dihentikan di luar istana bayangan dan membuat keributan. Di luar istana, Royce menunggu mereka berdua lebih awal. Pertama dia tersenyum dan menyapa, lalu Royce memimpin Erikin menuju aula. Apa yang orang-orang ini perdebatkan? Sambil berjalan melalui gerbang kuil dan melihat banyak kultivator diblokir, kata Tracer Taois dengan rasa ingin tahu. Rapat terbesar akan segera dibuka, jadi lebih banyak kultivator yang datang ke pelelangan, tetapi ruangnya terbatas, jadi orang tanpa token tingkat tinggi tidak diizinkan masuk ke pelelangan, hanya dapat menunggu kita memasuki tempat pelelangan dan jika ada tempat yang tersisa, orang-orang ini akan dibiarkan masuk. Royce menjelaskan. Jadi, berkatmu kami bisa masuk, kata Erikin. Hehe, aku tidak bisa mengatakan itu, tapi bagaimanapun juga, aku adalah penatua dari pelelangan. Jika teman seiman Qin ingin masuk sendiri, itu akan membutuhkan banyak pekerjaan. Royce tidak menyombongkan dirinya. Saat mereka sedang berbicara, beberapa orang tiba-tiba merasakan angin bertiup di belakang mereka. Mereka berbalik, mobil binatang roh bergegas menuju tempat itu. Meskipun para kultivator di sekitarnya tampak tidak senang, mereka semua menghindarinya. Mobil bergegas keluar dari gerbang istana, tetapi dihadang oleh banyak kultivator di depannya dan mobil itu akhirnya terpaksa berhenti di luar. Pergi. Apakah kalian buta? Kultivator paruh baya yang mengendarai mobil memiliki ekspresi tegas dan memarahi sekelompok kultivator yang berdebat dengan istana bayangan di depan pintu. Aku berdiri di sini dan apa urusannya denganmu? Artinya mereka bisa masuk ke pelelangan kota bayangan ini, kenapa aku tidak bisa masuk? Mungkinkah orang yang duduk di mobil ini adalah orang dengan lengan dan kaki yang patah, yang tidak bisa berjalan? Orang-orang ini awalnya dihentikan oleh istana bayangan dan mereka adalah kultivator yang marah, tetapi sekarang melihat orang-orang paruh baya masih begitu sombong, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke dalam mobil. Sekelompok sampah yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki pelelangan, berani berbicara dengan gila, Tuan Mei, berikan saja pelajaran pada sekelompok sampah yang sembarangan bicara ini. Tirai di mobil ditarik terbuka dan seorang pria muda berbaju putih berjalan dengan dingin dan berkata pada saat yang sama. Baiklah. Kemudian, di sisi lain mobil, seorang lelaki tua tiba-tiba terbang keluar. Plak, plak, plak. Para kultivator ini belum bereaksi, kemanapun lelaki tua itu lewat, orang-orang ini merasakan sakit di pipi mereka dan tubuh mereka tanpa sadar jatuh ke belakang. Mereka semua ditampar wajah oleh lelaki tua itu dalam sekejap. Berani memukul orang, berani melakukannya di kota bayangan. Setelah semua itu,
Para kultivator pada awalnya terkejut dan kemudian menutupi wajah mereka dengan kemarahan. Tidak ada yang mengira bahwa lelaki tua ini benar-benar berani menyakiti seseorang. Lihat, dia benar-benar berani memukul kita. Bukankah kalian dari Istana Bayangan? Mengapa kamu tidak menangkap mereka? Orang-orang ini menunjuk para kultivator di Istana Bayangan satu persatu dan berteriak keras. Tapi tidak ada yang berani maju dan menyerang pemuda dan orang tua itu. Saat baru saja menjelaskan kepada mereka bahwa lelaki tua ini adalah master 2 kegagalan di ranah fase penilaian dan pemuda ini jelas tidak lemah. Bersambung.